Pemirsa, saham emiten badan usaha milik negara telah menjadi pilihan pelaku pasar selama ini. Rekan saya, Patricia Mapalia akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Patricia. Baik, Cakri dan juga pemirsa, kita akan melihat bagaimana kinerja saham BUMN dari 3 lini bisnis. Mari kita simak datanya. Yang pertama ada kinerja saham BUMN perbankan. Kita lihat untuk BMRI atau emiten berkode BMRI yaitu Mandiri, di mana pada 2 Januari sempat berada di level 7.750 yang kemudian sempat terkoreksi pada 2 April di level 5.025 dan kembali lagi menurun pada 4 Mei di angka 4.290 dan kembali naik di 4.790 pada 23 Juni 2020. Sementara itu kita cermati emiten lainnya seperti emiten berkode BBRI atau Bank BRI. Di 2 Januari sempat berada di level 4.410 yang kemudian terkoreksi karena adanya pandemi corona atau virus corona yang menyebabkan indeks harga saham gabungan juga ikut terkoreksi. Pada 2 April sempat menyentuh angka 2.870 yang kemudian naik kembali pada 23 Juni 2020 di angka 3.010. Demikian pula dengan sejumlah emiten di sektor perbankan. Kita menuju ke kinerja saham BUMN konstruksi. Yang pertama ada emiten berkode WIKA atau WIKA. Di 2 Januari berada di level 2020 yang kemudian terkoreksi cukup dalam di level 835 pada Sabtu April 2020 mengikuti pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemudian kembali meningkat di level 1.240 pada 23 Juni 2020. Kita cermati emiten lainnya seperti emiten berkode WSKT atau Waskita. Pada 2 Januari di level 1.505 yang kemudian terkoreksi sangat dalam berada di level 480 pada 1 April 2020 dan kembali naik lagi atau recovery pada 23 Juni 2020 di level 725 per lembar saham. Kita cermati kinerja saham anak usaha Main ID atau berada di sektor tambang atau pertambangan, di mana emiten berkode PTBA pada 2 Januari berada di level 2.630 yang kemudian terkoreksi pada 5 Mei 2020 di level 1.815 dan kembali menyentuh level 2.000-an pada 23 Juni yaitu di 2.080 per lembar sahamnya. Kemudian emiten berkode ANTM atau Antam di 2 Januari 2020 berada di level 840 dan kemudian terkoreksi pada 1 April di level 436 dan kemudian sekarang kembali menyentuh angka 500 yaitu di 23 Juni 2020 berada di level 595 per lembar sahamnya. Demikian sejumlah kinerja saham untuk sektor atau dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Patricia untuk sejumlah data yang sudah Anda paparkan tadi. Kembali ke narasumber saya, Arya Sinulinga. Pak Arya, kalau tadi sama-sama kita menyimak data terkait kinerja dari saham-saham perusahaan BUMN. Tadi ada dari sektor perbankan, ada pertambangan, dan juga konstruksi. Yang kita tahu biasanya perbankan ini selalu mensupport indeks kita, begitu. Tapi belakangan perbankan juga ikut rontok sahamnya. Dan tadi kita juga sama-sama lihat, nampaknya April ini adalah bulan-bulan sama-sama semua saham BUMN ini merosot semua, merosot tajam bahkan. Apa komentar Anda tentang kinerja dari saham-saham dari perusahaan BUMN yang tadi juga sudah dipaparkan dan mungkin yang lainnya? Ya, kita kan tahu bahwa bulan Februari, Maret, April itu kan kondisi corona kan lagi memang masa-masanya ya. Kita masa kegalauan lah gitu. Ya. Kan ini ada kegalauan dari semua ya. Semua kan pelaku industri, pelaku masyarakat, kita semua kan galau di situ. Jadi wajar juga, namanya kan market itu kan mengikuti persepsi pasar ya. Persepsi pasar galau ya dia galau juga gitu. Jadi kalau turun di Maret April itu galau memang, tapi ketika mulai masuk ke bulan Mei kan kita lihat mulai ada optimisme gitu kan. Dan sekarang di bulan Juni ini kan kita tahu data-data yang tadi kan terlihat bahwa datanya ya naik semua, baik itu karya, baik itu di komoditi, itu kan naik gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kemarin turun itu ya galau lah. Marketnya galau, dan itu di dunia, hampir seluruh dunia kan galau. Dan seluruh dunia mengalaminya, dan ini hal yang kita bisa katakan ya sewajarnya juga terjadi terhadap beberapa perusahaan BUMN karena seluruh sektor juga terdampak pandemi.
Kalau untuk aksi korporasi atau aksi yang sudah dicetuskan oleh Kementerian BUMN yang mengambil sejumlah kebijakan berani di saat RUPS dengan mengganti sejumlah direktur utama, BOD, BOC begitu, dan salah satunya juga memangkas BOD di Pertamina. Ini sebenarnya tujuan dari Kementerian BUMN untuk melihat produktivitas atau memang ada hasil evaluasi, pertimbangan apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan itu? Ya gini, kita harus paham, kita kan punya roadmap yang jelas ya. Pak Erik ini punya roadmap yang jelas terhadap BUMN-BUMN kita. Di mana sekarang BUMN-BUMN tersebut dibangun dengan namanya cluster-cluster. Cluster ini ekosistem dari hulu ke hilir. Ya, dibangun oleh, karena kan memang BUMN ini kan masuk dari hulu ke hilir. Ini ekosistem ini membuat mereka ada kesatuan. Nah, tapi ekosistem bukan berarti ini ya, holdingisasi, bukan berarti seperti itu. Tapi lebih kepada ekosistem bisnisnya gitu. Nah, dilihat dari ekosistem bisnisnya, ternyata memang harus ada yang pertama adalah harus ada perubahan reorganisasi gitu, perubahan struktur organisasinya. Seperti Pertamina, yang tadinya dia sangat besar di direksinya gitu ya, akhirnya dipangkas hampir setengahnya struktur organisasi ya. Kemudian PTPN yang tadinya sudah di holding, akhirnya membuat kita memotong direksinya cuma satu. Di setiap PTPN dulu kan bisa 2, bisa 3 gitu ya. Ini kita potong tinggal 1. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kita memang secara organisasi kita potong karena melihat ekosistemnya ini memang nggak dibutuhkan lagi gitu. Dan kita harus berani untuk efisiensi di organisasi. Kemudian juga menghadapi corona sekarang, di mana keluasan dari organisasi harus sangat baik ya. Dan teknologi makin maju, mau nggak mau kan ada perubahan teknologi. Kemudian dari perubahan yang ada tersebut, organisasi yang ada, kemudian kondisi market yang ada, maka kita akan evaluasi nih ke orang-orangnya. Apakah ini masih artinya, layak atau enggak tersebut gitu. Kementerian memang sudah dengan secara spesifik, secara detail sudah melakukan evaluasi hingga mengambil kebijakan seperti itu begitu ya. Tapi untuk kementerian sendiri, apakah sudah ada perusahaan BUMN yang rencananya akan dilikuidasi jika melihat dari efisiensi yang ingin dilakukan oleh kementerian sendiri terhadap perusahaan-perusahaan BUMN untuk saat ini, khususnya di tengah pandemi sekarang ini, Pak Arya? Nah, ini yang ini kan harus hati-hati juga. Apakah dia masih layak atau nggak layak dan sebagainya. Kita akan pertimbangkan juga masalah karyawan. Kita juga pertimbangkan bisnisnya. Apakah masih memungkinkan nggak untuk di-merger? Kalau mungkin untuk di-merger, kenapa nggak harus di-merger saja? Gitu. Jadi tidak harus selalu dilikuidasi. Di-merger tapi bisa mengubah yang namanya model bisnisnya diubah. Ya. Kemudian disatukan dengan ekosistem yang ada. Itu bisa juga di-merger seperti itu. Tapi kalau memang ternyata perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi di-merger, nggak bisa lagi di utak-atik model bisnisnya, kemudian juga tidak menguntungkan bagi negara gitu ya, tidak juga berguna untuk publik, ya mau nggak mau kita harus berani untuk likuidasi gitu. Tapi kan ini kalau likuidasi ini kita akan bicaranya panjang, kita ke Kementerian Keuangan juga sebagai pemegang sahamnya gitu. Itu jadi agak panjang gitu. Baik, artinya bisa saja ada yang dilikuidasi namun dilihat terlebih dahulu evaluasinya sejauh mana perusahaan BUMN ini produktif dan bisa sesuai atau sejalan dengan efisiensi yang memang diterapkan oleh Kementerian BUMN begitu ya Pak Arya. Pak Arya, pertanyaan terakhir. BUMN ini pasti bisa juga bersinergi dengan bursa untuk mendapatkan sejumlah dana segar begitu. Apakah ada BUMN yang sudah berencana untuk melakukan IPO-nya meski kita saat ini sekarang masih di tengah pandemi khususnya di era new normal ini? Gini, mengenai untuk turun ke market kita kan harus lihat kondisi pasar. Apakah pasarnya sehat nggak untuk kita masuki? Kemudian kita juga harus lihat perusahaannya. Perusahaannya udah layak nggak untuk di IPO-kan. Tapi yang pasti kita tahu bahwa masuk ke bursa adalah salah satu cara untuk mengambil dana murah lah gitu ya, tanpa ada bunga dan sebagainya gitu ya, menaikkan kapitalisasi. Kemudian juga di sisi lain kalau masuk bursa itu kan perusahaannya harus benar-benar clean ya, GCG-nya harus jalan gitu. Laporannya beda banget sama yang bukan udah masuk bursa, beda banget gitu. Nah ini juga kesiapannya harus kita lihat betul gitu. Jadi di samping internal, di luar juga kita lihat. Tapi kita harapkan lah
kita sih berharap. Kita kan tahu sampai sekarang yang namanya bursa itu ya yang membuat gairah ya BUMN gitu. Bukan BUMN. Itu yang membuat gairah bursa. Jadi masih optimis begitu ya Pak Arya, siapa tahu di tengah pandemi ini era normal ada yang IPO lagi. Baik. Terima kasih banyak Pak Arya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.